Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati segenap para alim ulama, para ustadz, imam, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Raya, Masjid Jami, Pematang Kerasaan, yang kami banggakan adik-adikku, anak-anakku, para generasi muda yang hadir pada pengajian malam hari ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam kondisi kita berusaha untuk tetap istiqomah di dalam thalabul ilmi kita. Semoga thalabul ilmi kita akan membawa keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Keluarganya salawat dan salam semoga tercurahkan atasnya kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabi'at, dan semua umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin dan adik sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini mari kita bersama-sama mengkaji sebuah hadis yang nasihatkan kepada Abu Dzar, yaitu tentang az-zadu ilal akhirah, bekal menuju akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ini termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba-hamba yang ingin bertakwa. Di dalam hadisnya dikatakan, ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah perahumu. Yang dimaksud perahu ini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iman kita harus senantiasa kita perbaharui? Fa innal bahra amikun. Sungguhnya lautan dunia yang kita hadapi ini, walaupun hanya sebentar beberapa tahun ini, ternyata sangat dalam. Kalau iman kita tidak kuat, maka kita akan tenggelam. Tenggelam di dalam duniawi, tenggelam di dalam bermaksiat. Maka alhamdulillah malam hari ini saya melihat adik-adikku, anak-anakku, generasi muda yang masih cinta terhadap masjid. Semoga ini adalah bagian dari tanda para ahli surga, karena salah satu tanda ahli surga adalah subhanun wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Generasi muda yang hatinya senantiasa tergantung pada masjid. Maka pertahankanlah adikku kebiasaan untuk cinta dengan masjid, untuk rajin datang ke masjid. Ini merupakan sebuah tanda. Salah satu ciri orang yang akan masuk surga adalah generasi muda yang cinta dengan masjid. Maka ketika kita melihat bahwa perjalanan kita di dunia ini, ya, ini penuh dengan rintangan, maka mari kita senantiasa memperbaharui iman kita. Kenapa harus kita perbaharui? Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu senantiasa bertambah dan berkurang. Kalau kita ikut pengajian, insya Allah bertambah. Tapi ketika kita sedang kumpul-kumpul, ya, mungkin di kedai atau di mana,
Nah, bukannya kita ngomong agama itu omong tetangga. Nah, inilah mulai iman kita berkurang. Iya si anu tuh apalagi itu habis dapat kereta baru paling utang. Nah, gitu kan. Jadi yang diomong malah masalah tetangga. Ini yang harus kita kuatkan agar kita tidak terjebak dalam nafsu dunia. Bapak Ibu hadirin Allah. Pesan yang kedua yang diberikan Rasulullah kepada Abu Dzar adalah wa khudziz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Carilah bekal di dunia ini sebanyak-banyaknya. Karena sungguhnya perjalanan kita menuju akhirat ini sangat jauh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita ingin sampai di surga, itu tidak semudah yang kita katakan. Karena ternyata perjalanan ini sangat panjang. Walaupun mungkin kita dunia umur kita ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, bahkan ada yang kurang dari 50 tahun. Kelihatannya sebentar. Tapi sebenarnya itu perjalanan yang sangat lama. Karena untuk sampai ke akhirat nanti kita masih harus menapaki tahapan-tahapan dunia lain. Bukan dunia lain genderuwo, bukan. Dunia selain kehidupan dunia ini. Setelah manusia ini meninggal dari dunia, maka dia akan masuk di alam makbaroh, alam penantian. Sampai nanti datangnya alam akhirah. Ya, alam akhirat nanti di mana kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah malam hari ini kita hadir di tempat ini, masjid ini akan menjadi saksi. Besok ketika kita mau disiksa oleh Allah, masjid ini akan menjadi saksi. Ya Allah, si A ini ikut ngaji ya Allah. Si B ini ikut mendengarkan tausiah ya Allah. Jangan siksa dia. Berilah ampunan, masukkan ke surga. Maka mari kita perbanyak bekal kita. Ya. Minimal kita cinta dengan belajar agama. Karena hari ini mohon maaf, kita pengen bisa main TikTok saja harus belajar. Ini adik-adik suka main HP enggak? Enggak ya, alhamdulillah ya. Suka ngaji enggak? Alhamdulillah. Nah, itu bagus tuh ya. Nah, jangan perbanyak main HP, perbanyaklah ya main ke masjid dan belajar agama. Karena ketika kita sudah cinta dengan agama, insya Allah kita akan mudah mempelajari agama itu. Ya, besok ketika kita di akhirat, kita tidak ditanya oleh malaikat, si A, apa merek HP-mu? Tidak ada. Ya. Yang ditanya, apa yang kamu kerjakan semasa hidup? Ya. Kalau kita hidup kita hanya untuk senang-senang saja, maka kita akan rugi. Dan ketika kita menapaki kehidupan dunia ini penuh dengan tantangan dan ujian, maka mari kita perbanyak bekal kita, belajar agama kita, ya, membaca Al-Quran kita, pelajari semuanya. Ya, insya Allah itu akan menjadi bekal sampai akhirat. Kemudian yang keempat adalah wa khafifil himla fa innal aqabata ka'udun. Ya. Ringankan beban kita dalam urusan dunia. Ya, jangan kita memperbanyak beban-beban pikiran kita tentang urusan dunia. Kalau kita tidak punya uang, alhamdulillah. Berarti tidak usah banyak pikiran. Ya. Karena ada orang yang tidak punya uang mikir, tetangga beli kereta baru, difikir, ngapain yang beli tetangga? Harusnya kita bersyukur, alhamdulillah tetangga bisa beli kereta, berarti kita punya kesempatan naik keretanya tetangga. Gitu aja. Ya kan? Alhamdulillah hari ini Allah memberikan rezeki. Syukuri berapapun rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita seperti itu, Allah akan senantiasa melihat kita itu selalu bersyukur. Dan ingat, orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Ya. Kemudian yang keempat, pesan Rasulullah adalah wa akhlisul amala fa innan nakida basirun. Ikhlaskan semua amal kita yang sudah kita kerjakan. Jangan pernah kita menyesali amalan kebaikan kita. Kenapa? Karena sungguhnya Allah yang maha menilai itu selalu melihat apa yang kita kerjakan. Ya, ikhlaskan semuanya.
Walaupun mungkin kita berbuat baik, masih dianggap jelek oleh orang, ya. Bapak Ibu hadiratullah, dari 4 nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar ini, mari kita ambil pelajaran. Ya, pelajarannya apa? Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan. Waktu kita di dunia ini sebentar, tapi perjalanan kita menuju akhirat sangat panjang. Maka butuh bekal yang banyak, butuh keikhlasan di dalam setiap amal kita. Dan kita harus senantiasa meringankan beban kita. Jangan pernah memenuhi kepala kita dengan masalah-masalah dunia. Ya, kita harus bersedih kalau kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Tapi jangan bersedih kalau ketinggalan sinetron. Ya, nanti ketinggalan sinetron suaminya dimarahi. Gara-gara bapak ini tidak pulang-pulang, aku jadi ketinggalan sinetron. Ya jangan, ya. Insyaallah itu beberapa hal yang akan menjadi bekal kita. Kemudian yang terakhir, ingat, kita diperintahkan Allah untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan jangan sampai kita meninggal kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Allah, mungkin itu yang sedikit kami sampaikan. Nanti kalau masih ada waktu biar tanya jawab, karena tadi masih ada sambutan Pak ya. Bentar ya, ada apa nanti biar tanya jawab. Karena kalau hanya mendengarkan saja tidak asik pengajian itu. Demikian Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.